Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fathia Alkan Putri dari kelas K34C dengan NRP 0520040067. Di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya dengan judul analisis pasar kerja pada pekerja bidang pengawasan perusahaan perkapalan menggunakan metode Rapid Antibody Assessment atau REBA. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, di mana dalam bab 1, dalam subbab pertama yaitu ada latar belakang. Dalam paragraf pertama, dalam suatu perusahaan pasti menginginkan produktivitas atau hasil banyak masih banyak proses produksi yang tidak didukung oleh fasilitas kerja yang ekonomis. Yang tidak ergonomis tersebut itu lalu kedua sudah musculoskeletal disorders. Jadi makanya kita mengetahui bahwa pekerja tersebut salah satunya melalui pengisian kuesioner NBM ini merupakan salah satu bentuk kuesioner pekerja. Jadi pengisian yang dirasakan sakit berikut merupakan kerja pengawasan yang telah diingat. 10 keluhan yang dirasakan pada bagian kaki, punggung, tinggi keluhannya, keluhan yang kuesioner NBM yang telah di 6 dari 10 pekerja mengalami keluhan tidak nyaman pada leher, lengan, punggung, lutut, dan kaki. Lalu timbul karena menumpuknya akibat trauma postur kerja yang salah serta desain terlalu dijelaskan akan asal mengakibatkan oleh pekerjaan terjadi pekerjaan ulangnya terbawa dalam pekerjaan salah satu di SMA lihat bahwa ada bagian ini karena bawahnya Reba sendiri melakukan pergelangan tangan dan kaki pun dianalisis menanggulangi penyakit pengawasan ada latar belakang dan yang saya ambil. Jadi bidang pengawasan SMA bahwa postur kerja pada pekerjaan metode Reba untuk mendapat pengawasan dari hasil analisis Reba dan jika diberikan rumusan masalah ini yaitu yang pertama pekerja bidang pengawasan metode rapid antibody, yang kedua yaitu bukan analisis pada perusahaan, ketiga ada tujuan analisis perusahaan perkapalan, yang kedua untuk menja yakni postur pengawasan SMAW, lalu menggunakan bagi peneliti bagi sendiri dalam bidang dengan metode institusi yang akan di ergonomi di perusahaan memberikan manfaat rekomendasi pada perusahaan pada pekerjaan bidang pelakit akibat kerja. Lalu agar permasalahan dalam penelitian ini bidang pengawasan SMAW proses baik. Setelah bab 1 pendahuluan, kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini nanti saya akan memaparkan studi penelitian terdahulu serta landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan rapid antibody assessment atau berikut dahulu. Setelah jelaskan dalam lalu selanjutnya sendiri kita masuk ke dalam dari sekolah itu akhir merupakan penelitian lebar. Nah, nantinya seluruh perhitungan tersebut akhir riba yang mana kita dapat menentukan perlu adanya rekomendasi atau tidak. Berikut ini penjelasan mengenai langkah menghitung riba mulai dari atas hingga baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Tugas akhir melakukan yang terstruktur untuk mempermudah peneliti dalam yaitu metode penelitian akan memetakan metode logis serta tahapan dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu tahapan pemaparan latar belakang yang diangkat, perumusan masalah, tujuan, serta penutup batasan masalah serta sudah dijelaskan seperti pada bab 1 tadi. Selanjutnya dari subbab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa subbab lagi. Yang pertama yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Tahap ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengangkat topik yang akan dibahas. Adapun masalah yang beberapa kali terjadi adalah keluhan MSDS oleh pekerja pada bidang pengawasan pada perusahaan kapal seperti nyeri otot ketika melakukan pengawasan dengan jangka waktu yang lama.
Karena adanya masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan yang melatar belakangi, kemudian merumuskan permasalahan dengan jelas untuk menentukan langkah peneliti ke depan. Lalu sebab kedua, penentuan tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Tahap ini merupakan pengembangan dari perumusan masalah berupa rincian hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian. Penetapan tujuan dan manfaat harus sama dengan poin-poin yang telah disampaikan pada rumusan masalah agar pemecahan masalah dapat direncanakan secara sistematis dan tepat. Kemudian untuk batasan masalah disertakan agar penelitian memiliki batas yang jelas tentang apa saja yang ada maupun tidak ada dalam penelitian. Lalu untuk sebab ketiga ada studi literatur dan studi lapangan. Studi yang dilakukan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat dua jenis studi, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Untuk menunjang tercapainya tujuan dari penelitian dan pelajari metode yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Studi literatur dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, manual books, referensi jurnal, serta sumber internet lainnya. Lalu yang kedua adalah studi lapangan. Studi lapangan sendiri tahapan penting yang memperoleh data dan informasi secara rinci terhadap kondisi objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada pekerja bidang pengawasan SMAW di perusahaan perkapalan guna mengamati postur tubuh kerja saat bekerja melakukan proses pengawasan. Lalu sebab kedua, ada tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berasal dari sumber asli, tidak melalui perantara. Nah, dalam penelitian ini, data primernya yang diperlukan yaitu hasil dokumentasi atau pengambilan gambar postur tubuh pekerja bidang pengawasan saat melakukan pekerjaannya, yaitu mengawas. Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data keluhan yang dialami oleh pekerja dari penyebaran dan pengisian kuesioner NBM serta jurnal mengenai metode REBA. Lalu selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini tahap lanjutan setelah adanya data-data dengan analisis keluhan MSDS dengan kuesioner NBM. Analisis ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan pengisian kuesioner NBM. Kuesioner ini diberikan kepada pekerja pengawasan untuk mengetahui ada atau tidaknya risiko MSDS serta tingkat keparahan risiko MSDS yang dialami oleh pekerja. Lalu tahapan kedua pengolahan data yaitu menganalisis postur kerja dengan menggunakan metode REBA. Tahap ini analisis postur kerja dengan menentukan sudut-sudut bagian tubuh pekerja yang sudah didokumentasi, yang mana sudut-sudut bagian tubuh tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan metode REBA. Dan nantinya bagian tubuh manakah yang merupakan bagian yang rentan terkena keluhan MSDS dapat kita ketahui pada tahap ini. Lalu selanjutnya menghitung postur kerja dengan menggunakan worksheet REBA. Setelah dilakukan analisis postur tubuh pekerja, yaitu menghitung postur kerja tersebut menggunakan metode REBA pada worksheet REBA sesuai pedoman yang tertera. Setelah itu memberikan rekomendasi. Hasil dari perhitungan tersebut dilakukan analisis apakah nilai yang dihasilkan pada pekerja berisiko tinggi atau tidak. Nantinya semakin tinggi nilai REBA, maka semakin besar bahaya yang mungkin terjadi. Maka dari itu harus segera dilakukan pengendalian dengan memberikan rekomendasi sesuai apa yang dibutuhkan oleh pekerja untuk menghindari keluhan MSDS tersebut. Setelah dilakukan rekomendasi, kita dapat menarik kesimpulan dan saran. Tahap pembuatan kesimpulan dan saran ini merupakan tahap terakhir dari sistematika penyusunan tugas TA. Keseluruhan data akan dirangkum menjadi poin-poin untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal. Selain itu, juga diberikan pula saran sebagai sarana pengembangan penelitian maupun perbaikan postur kerja dari pihak pekerja dan perbaikan peralatan yang ergonomi dari pihak perusahaan itu sendiri.
Berikut merupakan dari awal hingga akhir. Yang pertama ada menentukan latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan masalah. Yang kedua ada studi literatur dan lapangan. Studi literatur berupa jurnal bebas, studi lapangan berupa observasi langsung postur tubuh pekerja pengawasan SMAW. Lalu tahap perolehan data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil dokumentasi dan data sekunder berupa catatan keluhan pekerja dari pengisian kuesioner NBM serta jurnal reba. Selanjutnya dari perolehan data dilakukan tahap pengolahan berupa analisis dengan kuesioner NBM, lalu analisis dengan metode reba, lalu menghitung dengan menggunakan lokalisasi, dan tahap terakhir membuat kesimpulan dan saran. Lalu subbab ke-6 ada jadwal pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan kegiatan penelitian harus diperlukan rencana agar pada realisasinya dapat terjadwal dengan rinci. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan 3 bulan, mulai dari bulan April hingga bulan Juni. Baik, setelah dilakukan proses perolehan data, pada bab 4 ini kita melakukan pengolahan dan analisis data. Yang pertama merupakan penjelasan dari gambaran umum perusahaan. Perusahaan yang saya teliti yaitu perusahaan perkapalan yang berada di Perak, Kota Surabaya, yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal. Latar belakang dari perusahaan ini, apa saja yang ada pada perusahaan perkapalan ini, lalu fasilitas serta aktivitas yang ada pada perusahaan ini. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengolahan data dengan kuesioner NBM. Metode pengolahan data ini diawali dengan pembagian dan pengisian kuesioner NBM oleh pekerja pengawasan. Mendapatkan hasil bahwa 6 pekerja mengalami keluhan yang berat, 3 keluhan yang ringan. Lalu selanjutnya dilakukan analisis dari hasil kuesioner NBM tersebut, yaitu menganalisis tentang keluhan tertinggi yang dirasakan oleh pekerja berdasarkan kuesioner NBM. Dapat kita lihat bahwa keluhan paling banyak dirasakan yaitu pada kaki dan punggung. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena faktor posisi pekerja melakukan pengelasan dengan jongkok, agak duduk pada kursi yang kecil, sehingga kaki pekerja agak menahan beban tubuhnya dan bekerja terlalu banyak membengkak. Selain kaki dan punggung, keluhan yang tinggi juga dirasakan pada bagian leher, lengan bagian atas, serta lutut pekerja. Setelah dilakukan penyebaran dan pengisian kuesioner NBM tersebut, lalu kita melakukan studi langsung di lapangan, yaitu observasi langsung ke perusahaan perkapalan, serta kita mendapatkan data berupa dokumentasi postur tubuh. Berikut merupakan gambar postur tubuh pekerja saat melakukan pengawasan, bahwa postur tubuh pekerja responden saat bekerja yaitu duduk dengan tidak sejajar atau terlalu membungkuk, posisi bahan yang jelas terlalu ke bawah, serta tempat duduk yang terlalu kecil sehingga kaki agak menahan beban tubuh. Dengan posisi tersebut, oleh karena itu diperlukan perhitungan dan analisis menggunakan metode reba dengan bantuan aplikasi bernama. Nah, manfaat dari aplikasi ini yaitu untuk mengetahui busur atau derajat. Setelah dilakukan pengambilan data berupa dokumentasi di lapangan secara langsung, langsung dilakukan analisis dan perhitungan dengan metode reba. Berikut merupakan perhitungan 1 dari 10 pekerja
bidang pengawasan SMA-W menggunakan metode REBA. Yang pertama, kita menghitung dari bagian atas terlebih dahulu, yaitu perhitungan posisi leher. Berikut merupakan gambar setelah dilakukan analisis menggunakan aplikasi Angulus dan perhitungan menggunakan worksheet REBA. Berdasarkan gambar yang telah diperoleh dan analisis menggunakan aplikasi Angulus, didapatkan perhitungan busurnya yaitu 99,6 derajat, yang mana postur leher pekerja tersebut termasuk ke dalam postur kedua dalam worksheet REBA. Maka dari itu untuk perhitungan posisi leher ini skornya adalah 2. Setelah itu dilakukan berdasarkan gambar batang tubuh pekerja, didapatkan perhitungan busur pada aplikasi Angulus yaitu 70 derajat. Maka menggambar perhitungan sehingga skornya adalah 4. Setelah itu dilakukan perhitungan kaki 8 derajat, yang mana postur tersebut masuk ke dalam worksheet. Kenapa di sini perhitungan kakinya memiliki postur ketiga? Karena posisi telapak kaki pekerja dalam posisi sejajar sehingga didapatkan skor 1 sesuai postur dalam perhitungan kaki ini didapatkan 2 nilai, yaitu nilai 1 dengan karena dan nilai 2 ini karena analisis dari aplikasi Angulus tersebut. Jadi perhitungannya 1 tambah 2, jadi memiliki skor perhitungan kaki. Keempat adalah mencari skor di tabel A. Setelah dilakukan perhitungan pada langkah 1 dan 2, setelah dilakukan perhitungan pada langkah 1, 2, dan 3, kita masukkan skor-skor pada langkah 1, 2, dan 3 tersebut dalam tabel A agar kita dapat memperoleh nilai pada tabel A, yaitu merupakan kita masukkan nilai dari langkah 1, 2, dan 3, lalu kita tarik satu sama lain. A ini adalah 7, nilai kekuatan atau beban. Dapat kita ini pekerja tidak menopang beban sama sekali. Nah, maka skor mencari langkah skor A. Beban didapatkan, maka dilakukan perhitungan penambahan kedua dan nilai bebannya berapa? Ini 0, jadi perhitungannya tinggal ditambahkan saja, jadi 7 tambah 6. Lalu selanjutnya masuk ke dalam analisis lengan serta pergelangan tangan. Setelah dilakukan analisis pada aplikasi Angulus, didapatkan perhitungan busur yaitu 36,6 derajat. Nah, pada worksheet REBA sendiri termasuk dalam gambar ketiga dari sebelah kiri. Jadi untuk nilai posisi lengan atas ini bernilai 2. Lalu selanjutnya kita menilai pada lengan bagian bawah dengan analisis Angulus didapatkan 28,4 derajat, yang mana masuk ke dalam. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada posisi pergelangan tangan. Didapatkan analisis Angulus yaitu dengan derajat 29,1 derajat, yang mana masuk ke dalam. Lalu setelah diperoleh perhitungan pada langkah 7, 8, dan 9, kita melakukan penilaian pada tabel C seperti pada tabel A tadi, namun bedanya pada tabel A tadi kan pada langkah 1, 2, dan 3. Nah, pada tabel B sendiri ini pada langkah 7, 8, 9, namun untuk proses pencarian nilai pada tabel B sendiri ini sama saja dengan pencarian nilai pada tabel A. Jadi pada langkah 7, 8, dan 9 nilainya kita masukkan ke dalam tabel B, lalu kita tarik satu nilai sebesar 3. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah 11, yaitu tambahkan skor kopling. Dapat kita ketahui bahwa dalam pengamatan yang telah dilakukan, pekerja melakukan pegangan yang pas dan kuat, jadi skor kopling itu sendiri 0, yaitu dalam kondisi baik. Lalu selanjutnya dilakukan proses perhitungan skor B. Untuk skor B sendiri ini sama seperti skor A tadi, yaitu cukup penambahan tabel dengan perhitungan setelah tabel tersebut. Namun pada skor B ini, karena tadi setelah perhitungan tabel B yaitu perhitungan skor kopling, jadi skor B didapatkan dari nilai tabel B dan
perhitungan skor kopling. Didapatkan yaitu skor di tabel B3 dan skor kopling 0 dengan nilai akhir skor B yaitu 3. Penilaian nilai aktivitas dapat diketahui bahwa dalam pengamatan yang telah dilakukan, pekerja melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan repetisi atau berulang sehingga nilai aktivitasnya yaitu 1. Selanjutnya, dilakukan perhitungan skor pada tabel C. Setelah dilakukan perhitungan pada tabel A dan tabel B, maka kedua nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel C dengan cara yang sama seperti perolehan tabel A dan tabel B, yaitu dengan menarik nilai satu sama lain dengan menghasilkan nilai yang baru. Dapat diketahui bahwa pada tabel A bernilai 7 dan tabel B bernilai 3, dan kita tarik satu sama lain dan menghasilkan nilai tabel C yaitu 7. Nah, langkah selanjutnya, setelah didapatkan skor pada tabel C dan nilai aktivitas, kedua nilai tersebut ditambahkan dan dari penjumlahan nilai tersebut menghasilkan nilai riba. Nah, tadi didapatkan pada tabel atas yaitu akhir. Lalu setelah dilakukan berdasarkan seluruh perhitungan didapatkan skor riba yaitu 8, yang mana skor tersebut termasuk ke dalam skor yang berisiko tinggi. Dengan skor riba tersebut, maka diperlukan pemberian rekomendasi segera agar menghindari keluhan MSDS yang semakin tinggi. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita melakukan rekomendasi karena dapat kita ketahui bahwa skor yang didapat yaitu termasuk ke dalam risiko tinggi. Lalu rekomendasi yang diberikan yaitu rekomendasi berdasarkan hierarki pengendalian yang mana terbagi menjadi 5 macam pengendalian. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi sendiri merupakan penghilangan sumber bahaya. Namun dalam penelitian ini sumber bahayanya sendiri adalah kan postur tubuh yang tidak ergonomis. Sehingga pada tahap pengendalian ini tidak dapat dilakukan karena pekerjaan harus tetap dilakukan. Lalu pengendalian kedua ada substitusi. Substitusi merupakan penggantian alat, mesin, atau bahan yang dapat membahayakan bahaya. Pada tahap ini juga tidak dapat dilakukan karena proses pengelasan membutuhkan alat las yang mana jika alat tersebut diganti, maka pekerjaan tidak dapat dilakukan. Pengendalian yang ketiga yaitu rekayasa teknik. Rekayasa teknik merupakan upaya memodifikasi atau perancangan unsur potensi bahaya atau tempat kerja yang lebih aman. Nah, dalam penelitian ini, apabila perusahaan memiliki biaya yang cukup banyak, dapat dilakukan rekayasa teknik berupa perancangan meja dan kursi yang lebih ergonomis. Namun, jika perusahaan minim biaya untuk hal ini, maka cukup dilakukan modifikasi postur kerja yang ergonomis kepada para pekerja. Jadi, pada tahap rekayasa teknik ini sendiri, dikembalikan kepada perusahaan itu sendiri, apakah memiliki biaya yang cukup atau tidak. Selanjutnya, pengendalian keempat ada pengendalian administrasi yang merupakan perancangan pada sistem manajemen atau administrasi. Pada tahap ini dapat dilakukan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat agar paparan MSDS tidak semakin tinggi. Lalu pengendalian terakhir yaitu berupa penggunaan APD. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja agar terhindar dari risiko bahaya yang dapat terjadi. Pada tahap ini, karena pekerja melakukan proses pengelasan, maka harus menggunakan APD berupa backpack, safety gloves, safety shoes, dan welding glass. Namun, APD tersebut tidak berhubungan untuk menghindari unsur bahaya, yaitu postur tubuh pekerja yang tidak ergonomis. Jadi, APD tersebut hanya untuk menghindari potensi bahaya yang lain yang dapat timbul dari pekerjaan bidang pengelasan. Baik, ini merupakan Baik, sekian pemaparan dari tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.